Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Untuk Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Imam Saifuddin, Prodi Teknik Industri semester 3. Selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu paragraf yang baik dan jenis-jenis tulisannya. Di akhir presentasi ini nantinya Bapak dan Ibu dapat memahami apa itu satu pengertian presentasi, fungsi, unsur, syarat, jenis-jenis paragraf, jenis-jenis tulisan, dan tulisan ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian paragraf adalah merupakan suatu kumpulan, suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi, serta lebih luas daripada kalimat atau definisi. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Fungsi paragraf bagi pembaca. 1. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Nomor 4, pembaca dapat belajar mengenai bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata tetapi dapat juga dengan gambar, bahkan diagram grafik dan kurva. Berikutnya, untuk fungsi paragraf bagi penulis. 1. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang terakhir, nomor 5, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koferensi atau bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalun Nanda Putra dari kelompok 4. Di sini mau menyampaikan materi tentang jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan, diantaranya 1. Paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. 2. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Lalu jenis paragraf diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan, diantaranya 1. Yaitu paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. 2. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan yang logis. 3. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. Nomor 4, paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Nomor 5, paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang memengaruhi atau merajuk pada tentang sesuatu.
Kemudian jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf diantaranya 1. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. 2. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Nomor 3. Paragraf deduktif induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Nomor 4. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Dan nomor 5, paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyeimbangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Lalu jenis-jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Di antaranya 1. Ada paragraf menerangkan, 2. Paragraf merinci, 3. Paragraf contoh, 4. Paragraf buktian, 5. Paragraf pertanyaan, 6. Paragraf perbandingan, dan 7. Paragraf sebab akibat. Itu tadi penyampaian dari saya untuk bagian jenis-jenis paragraf. Barangkali ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.